Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast PGAI Rindu, ruang inspirasi dan diskusi umat. Kali ini dengan podcaster Dr. Haji Armen Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Pada sesi ini kita berkunjung kepada tokoh kita, ahli gizi kita. Beliau yang tidak asing lagi di Sumatera Barat dan di nasional juga. Beliau adalah Profesor Dr. Masrul MSc SPGK. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih Pak Men. Ya. Jadi kesempatan ini kita kepingin, ini kan puasa kita sudah mau berakhir ini. Nah, Lebaran nanti kira-kira bagaimana kiat-kiat kita supaya yang kita capai di bulan Ramadan ini, di bulan puasa itu, di hari raya nanti, betul-betul kita nikmati hasil itu. Takwa itu adalah kebaikan, bisa kebaikan dari segi akidah dan kebaikan dari sisi kesehatan. Nanti di sesi ini kita akan bahas bagaimana cara menjaga pola makan kita yang seimbang saat Lebaran. Namun sebelumnya mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalkan dulu, beliau adalah kelahiran tahun 1956, tepatnya 26 Desember. Beliau menyelesaikan SMA 1 Padang, kemudian dokter umum di FK Unan, kemudian mengambil spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia, dan S2 beliau MSc di Thailand ya, di Universitas Thailand. Kemudian S3 di Universitas Airlangga tahun 2025. Kalau dari sisi pekerjaan, beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dosen tetap. Nah, di semua fakultas kedokteran saat ini beliau pernah mengajar di Baitur Rahmah, di UNV yang ada sekarang juga beliau mengajar, kemudian di Riau, di Batam beliau juga mengajar di sana. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jadi tidak ada yang nggak kenal sama beliau ini. Kemudian di sekolah-sekolah kesehatan yang ada di Kota Padang, semua akademi perawat, beliau pernah ikut mengajar di situ, dan juga beberapa ikut membidangi lahirnya sekolah-sekolah kesehatan itu. Demikian mungkin sekilas perkenalan dengan beliau. Saat ini beliau Ketua Senat di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Baik, Prof. Kalau kita kan sudah puasa ini biasanya tuh berhura-hura semuanya. Hura-hura pakaian, hura-hura makan. Sehingga kadang-kadang setelah Lebaran itu rumah sakit panen rata-rata. Bisa salah makan, bisa salah pola makan. Nah, pertanyaannya, Prof, bagaimana kita menjaga pola makan kita itu supaya setelah Lebaran ini tetap seimbang? Iya, jadi terima kasih Pak Dr. Armen ya. Kita sudah kehidupan keagamaan kita ada masa kita puasa 1 bulan. Dan kita itu bagian dari proses melatih ya, bagaimana menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat. Namun ada kebiasaan kita pada waktu Lebaran itu seolah-olah kita dengan adanya mengunjungi, dikunjung orang, dan persiapan kita di rumah, kedatang tamu, sehingga bahan pangan kita memang banyak, terutama jenis kue-kue, baik yang kue-kue itu basah maupun yang kering. Dan oleh karena itu tentu ini perlu kita waspadai, terutama apalagi orang yang berisiko gangguan metabolik, bahwa setelah Lebaran tetap kita melakukan ketertiban dari puasa ini dalam makanan supaya nanti tidak terlalu berlebihan. Dan tentu akan ada persoalan muncul karena kita sebagai tuan rumah akan kedatangan tamu. Ya, tentu juga ikut, ini perlu dijaga oleh Bapak Ibu semua agar tidak menimbulkan pula saat itu sering sakit tadi kata Pak Dr. Men, paling tidak sesak nafas orang.
karena kekenyangan terus. Apalagi kalau banyak pula kenalan mengunjung ke rumah. Nah, tapi itu kita menjaga intake kita yang optimal, jangan sampai berlebihan yang menyebabkan kita nanti mengalami sakit. Yang kedua adalah keracunan pangan, ini menjadi pertimbangan kita agar jangan tiba diare pula sesudah itu ya, karena memang makanan yang banyak bergula tentu secara gizi akan mudah terjadi kuman dan seterusnya. Nah, kemudian adalah makanan yang tidak dipanaskan dengan baik dan seterusnya. Jadi memang jangan lebaran ini mendatangkan penyakit. Nah, oleh karena itu adalah gizi seimbang itu yang sudah diajarkan pada kita menjadi patokan kita. Walaupun kita menerima tamu, tapi mungkin dengan cara lain yang kita apakan. Yang kedua adalah persoalan sering adalah minuman yang bergas ini Pak Armen, yang menyebabkan menjadi ada yang sesudah itu orang sesak dan segala macam. Jadi artinya menahan selera adalah kata kunci di dalam menghadapi lebaran ini. Walaupun sumber daya yang kita miliki berlebih, tapi disinilah ujian yang kita akan hadapi. Demikian. Ya, Prof, kira-kira ya konkretnya apa sih makanan yang harus kita hindari gitu? Nah, yang pertama yang bergas. Ini kita juga sering menyediakan ya seperti dalam kaleng dan segala macam. Yang kedua adalah tentu yang memang tinggi asam. Ya akan menyebabkan nanti apalagi orang yang sudah punya riwayat tentang gastritis, ini akan lebih tidak enak, gembung dan segala macam. Yang ketiga adalah bahan makanan yang memang pengolahannya tidak sempurna. Atau sebaliknya mungkin adalah sudah tadi malam, sudah ada pula kuman, segala macam, sehingga mudah keracunan dan seterusnya. Mungkin itu yang juga, dan tinggi kalorinya kita lihat juga, ada bahan makan yang padat dengan kalori yang memang menyebabkan kita bisa kelebihan itu. Kan begini nih Prof, tradisi kita kan kalau lebaran itu kunjung rumah-rumah itu Ya. kan. Nah bagaimana kita mensiasati itu, jadi yang si tuan rumah tidak merasa kita itu tidak menghargai dia, Ya. tapi kita juga sehat dengan konsumsi makan, bagaimana kita berbagi. Jadi pas saya waktu SD Pak Armen adalah tim berasanji. Jadi datang ke rumah-rumah orang berasanji dengan Buya dan Ustaz kita, ada mendoa segala macam. Di sana kita dilatih oleh Buya ini bagaimana cara mengambil makanan yang benar. Karena kita hari ini ada 16 rumah yang akan kita datangi. Jangan nanti kamu hanya 2 rumah sudah pingsan karena perut kamu, itu tidak. Jadi ada tekniknya yang memang diajar kita, ini diambil sedikit-sedikit ya. Tidak mengecewakan orang rumah, tetapi kita juga tidak sesak dengan makan. Nah itu model, walaupun beliau tidak ahli gizi ya, yang mengajar kami guru mengaji, tetapi ini berkesan bagi saya bagaimana kita akhirnya pandai mengambil makanan itu. Yang di rumah ini hanya pisang, tambah ini saja. Di rumah ini rumah ketiga baru makan nasi dan seterusnya. Jadi kita sudah diberi kode oleh dia. Akhirnya hanya beli pisang. Itu ada kode, bukan disebut waktu itu tidak, tapi sudah tahu kodenya. Ini pisang boleh. Ini boleh mengambil kue apa itu ya segala macam. Jadi Prof, kan biasanya kan kalau lebaran ini, kalau istilah kita di Sumatera Barat itu ini mumpung makan perai ini. Gitu. Nah, itu gimana kita mengendalikan diri kita ini? Iya, jadi ini tentu perlu ada edukasi, perlu ada penjelasan ke anak-anak kita ya, kepada generasi kita agar tidak terjadi yang seperti itu ya. Nah, walaupun dia masih muda, tetapi itu sudah harus kita latih seperti ini supaya nanti jangan dia timbul penyakit pada dia. Dan kedua yang perlu kita awasi sekali adalah kontaminasi ini. Ya, kontaminasi oleh proses dan segala macam sehingga kata dia diare. Nah, tapi kalau itu tidak kita latih ya ini menjadi persoalan. Jadi pelepas saja oleh orang tuanya mau kemana dan seterusnya. Ya Pak Men. Ya, baik Prof. Mungkin saran ini kita kesimpulan mungkin untuk masyarakat ini Prof. Dalam rangka menghadapi lebaran. Iya, jadi lebaran sebenarnya kan adalah momen kita mensyukuri perjuangan kita 30 hari atau 29 hari dalam berpuasa. Maka kita mensyukuri bahwa hari itu kita sudah kembali ke fitrah kita. Nah, oleh karena itu kita merayakan tapi tentu tidak berlebihan.
menurut saya juga dalam persiapannya, nggak perlu ada berlebihan. Akhirnya nanti akhir puasa, akhir Lebaran itu banyak makanan yang mubazir. Ya, kita kan termasuk negara yang tinggi angka food waste-nya. Ya, negaranya tidak terlalu kaya, malah boleh katakan tanda kutip miskin. Tetapi catatan hampir tiap tahun sisa makanan itu terbanyak. Kita masuk 10 negara yang terbanyak sisa makanan. Itu tidak mengerti kita, negara tidak kaya tapi kita tidak hemat. Nah, oleh karena itu pada waktu Lebaran ini salah satu momen yang paling sering kita lihat di tingkat rumah tangga, bahwa banyak yang kita siapkan ya agar nanti tamu-tamu kita bisa tidak suka ini dia ngambil itu dan segala macam. Nah, inilah perlu oleh kita latih Pak Herman, bahwa kita memang menyederhanakan itu. Artinya yang penting kan silaturahminya. Nah, tidak menyederhanakan, jangan yang open house seperti rumah penjabat semua. Ini ada di belakang segala macam ada. Ini artinya mubazir. Dan saya sekarang orang tidak banyak pula yang dimakan oleh anak-anak sekarang. Malah dia duitnya yang tunggu, tidak makan. Akhirnya barang ini mubazir pula, terbuang lagi. Nah, oleh karena itu satu, jangan ada pemubaziran. Yang kedua, membuat makanan yang betul-betul diperhatikan, jangan dia menjadi racun ya dengan adanya makanan sudah basi. Yang ketiga, makan yang paling sering pula yang paling bahaya oleh kita yang mengandung gas ini. Sehingga cepat soft drink segala macam. Ini perlu menjadi perhatian kita. Dan yang ketiga tentu adalah kita membatasi jumlah makanan itu yang kita makan, dan juga ke tamu-tamu kita terbatas. Semuanya kita hidangin, akhirnya diambil semua, akhirnya dia sesak juga. Jadi memang ada semacam edukasi kepada masyarakat kita. Nah, mungkin saja kita kayak Nabi saja Pak Herman, menyediakan kurma saja. Ya kan, tidak perlu yang tinggi high kalori ini yang akan menyebabkan kurma, karena terlalu apa dia. Nah, itu menurut saya yang perlu kita lakukan edukasi. Dan saya lihat dengan kecenderungan sekarang Pak Herman sudah menurun juga orang mengunjungi rumah itu. Nah, saya terasa sekali, saya hampir tidak banyak orang mengunjungi rumah lagi. Ya, tidak banyak. Dan kalaupun banyak dia tidak sempat makan. Ya, dia pentinglah keluar pitik kita. Dia sudah terima kasih nih. Nah, dia ambil saja dikit beberapa makanan. Tapi kalau dulu kita ya langsung pula duduk dengan mendoa pula, duduk pula makan. Kadang-kadang 5 kali 6 kali makan menjelang sore. Jadi itu yang perlu kita latih anak-anak kita agar kita rayakan hari kemenangan ini, tapi tidak mubazir dan tidak juga menyebabkan terlalu banyak makanan yang kita makan. Baik, demikian tadi sesi yang sangat inovatif dan mungkin informasi baru untuk kita ini, sehingga kita nanti di Lebaran ini benar-benar sehat fisik, sehat gizi, sehat ekonomi juga, karena tidak ada pemborosan. Demikian, terima kasih Prof. Masrul. Terima kasih Pak Men. Demikian sahabat PGAI Rindu, sesi kita pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat dengan podcaster Dr. Haji Arman Ahmad, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.